Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak yang kami hormati, kita lanjutkan kajian tentang ini tafsir surat 261 surat Al-Baqarah ya. 261 tentang sedekah. Di sedekah itu manfaatnya luar biasa banyak. Ini nanti ya ada 10 pertemuan mungkin belum selesai satu ayat ini. Ya, berapa bulan 10 pertemuan? Sampai puasa. Ya, belum nanti dikurangi dengan pertanyaan nanti tambah lagi. Jadi Allah menyampaikan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah 261 ini. Jadi ini sudah populer Bapak ya. Sering disampaikan. Ini biasanya mung singkat gitu ya. Itu ditafsir itu di berbagai tafsir saya ambil itu luar biasa yang dijelaskan. Jadi perumpamaan saya artikan aja yang singkat gitu. Orang yang menafkahkan keluarga hartanya di jalan Allah itu maksudnya sesuai aturan Allah gitu ya. Jadi sesuai aturan Allah. Jadi sedekah itu diberikan kepada semua makhluk. Tidak pandang bulu nek manusia kafir atau mukmin, semuanya gitu ya. Makhluk selain manusia juga bisa. Itu sedekah, jadi memberi makan hewan meskipun ternaknya sendiri itu sedekah nilainya. Tapi yang paling baik memang sedekahnya kepada manusia. Nah, ini itu yang paling baik. Seperti sekali sedekah itu 1 biji. Nah ini, sekali sedekah ini sama dengan 1 biji. 1 biji ini tumbuh menjadi 7 tumbuhan. Nah ini, dari 7 ini masing-masing 7 tumbuhan, 1 tumbuhan bisa berbuah 100 biji. Nah ini 100 biji. Umpamanya mangga jenengan maringi mangga orang yang memerlukan 1 biji, itu diumpamakan nanti pahalanya menjadi 7 pohon mangga. Setiap pohon mangga buahnya 100 buah. Nah ini artinya apa? Allah melipat gandakan pahala itu sampai 700 kali. Semacam itu. Neng ini bukan hitungan kita loh Bapak Ibu, Bapak-bapak. Bukan hitungan kita, hitungan Allah beda. Yang maknanya 700 itu bukan sebatas 700, bukan. Menunjukkan betapa banyaknya. Nah ini. Jadi semacam itu. Betapa banyaknya, bukan angka 700 titik, bukan. Itu Allah melipat gandakan pahala orang yang sedekah seperti ini. Ini maka ini diawali dengan masalu, perumpamaan. Perumpamaan kan tidak mesti itu, bisa lebih gitu. Menurut bahasa Arab yang berlaku sehari-hari, kalau menunjukkan sesuatu itu lebih pakai kata angka ya yang banyak seperti 700 itu dan seterusnya. Jadi bukan artinya 700 tapi banyak banget seperti itu. Nek bahasa Jawa melebihkan itu kan diucapkan rada panjang. Adoh itu biasa, nek aduh. Nah, itu kan banget kan. Ya seperti itu. Nah, ini nek bahasa Arab menggunakan kata banyak ya, jumlahnya 700, 1000, 2000 dan seterusnya. Kemarin sudah disinggung bagian A. Sedekah mampu meredakan murka Allah. Intinya murka Allah itu, jadi manusia yang mendapatkan murka itu orang yang tidak mendapat kasih sayang dan rahmat.
Jadi rahmat beda dengan kasih sayang ya. Kasih sayang masuk pada rahmat, tetapi rahmat belum tentu hanya kasih sayang. Bisa bimbingan, bisa jaminan, bisa pertolongan gitu dan seterusnya. Akhirat surga. Lah marahnya Allah beda dengan marahnya manusia. Marahnya manusia itu kan ada timbul dendam. Allah tidak dendam. Allah hanya menempatkan sesuai aturan yang dibuat oleh Allah. Kamu nanti kafir, masuknya jahanam. Seperti itu, bukan dendam. Jadi peraturan itu sudah disampaikan kepada manusia dan manusia tahu. Umpama tidak ada yang tahu itu salah dewi. Kenapa tidak mau tahu kan gitu. Tapi manusia murka atau marah kan beda. Bahkan lebih membalasnya kan gitu. Jadi Allah sudah membuat aturan ini loh. Jadi murka Allah itu intinya tidak mendapatkan kasih sayang dan rahmat. Jadi tidak pernah ditolong, tidak pernah dijamin kebaikannya, tidak pernah diberi hidayah semacam itu. Itu Allah murka. Kita percepat. Di antara sebab-sebab Allah murka, perbuatan buruk seorang hamba secara terus-menerus hingga banyak orang ikut merasakan dampaknya. Ini umpamanya saya ngimami, umpamanya gitu. Bacaannya jelek. Bacaan Al-Qur'annya itu jelek. Dan saya tidak mau berusaha belajar. Itu juga maksiat, Bapak-bapak. Karena punya kesempatan belajar tidak mau, kecuali yang sudah uzur. Faktornya umur beda nggih. Umur itu mempengaruhi bacaan. Saya sudah merasakan, meskipun belum tua banget nggih. Setelah gigi saya tanggal 3, maksudnya copot 3 gitu nggih. Itu ternyata untuk mengucapkan beberapa huruf tidak pas. Yang paling parah huruf ro. Kadang nyantol ro bisa, kadang tidak bisa. Itu faktor gigi aja, belum yang lain-lain. Nah ini kecuali yang seperti itu. Tapi kalau masih ada kesempatan, masih mampu, kok tidak mau belajar lah ini, itu maksiat namanya. Maka ketika saya ngimami, ya dampaknya ke makmum. Besok menghadap Allah, jamaah anak kali sing imami siapa? Hilal. Wah ini punya kesempatan belajar kok tidak mau. Akhirnya nilai panjenengan berkurang gara-gara saya. Ini contoh yang apa itu gampang aja gitu, semacam itu. Belum lagi maksiatnya terus menerus. Jadi imam itu menurut aturan agama berat, nanggung makmum sejumlah yang jamaah. Yang kedua, hamba terus-menerus mencintai sesuatu yang Allah benci. Jadi Allah yang benci itu apa saja ya harus tahu. Contoh ya, HP itu menurut agama masuk pada mubahat. Yang lalu pernah disampaikan dalam Islam ada tiga perkara: makmurat, munhiyat, mubahat. Tasik kemutan ya. Makmurat itu semua yang diperintahkan oleh Allah. Munhiyat semua yang dilarang. Lah makmurat itu berupa hukum, sunnah dan wajib. Kalau munhiyat itu haram dan makruh. Lah hamba Allah yang betul-betul taat kepada Allah mesti mau melaksanakan perintah Allah, baik itu wajib maupun sunnah. Karena melihatnya bukan hukumnya tapi ini perintah Allah. Contoh sholat tahajud, bentuknya kan perintah. Wa minal laili fatahajjat. Tahajjat itu fi'il amar, perintah. Ya dilaksanakan. Kan Allah sudah memberi keringanan ya. Dalam surat Muzammil 20. Kami tahu, kata Allah, nek diterjemah singkat, kami tahu kamu ada yang sakit. Ada yang siangnya kerja keras, malamnya capek. Ada yang dakwahnya terus begitu ya, tidak istirahat.
ada yang berjuang di jalan Allah, tapi silahkan tetap melaksanakan tahajud sesuai kemampuanmu. Maksudnya jumlah rakaatnya terserah gitu ya. Jadi yang ringan berapa rakaat? Ini Allah perintahkan dalam surat Muzammil ayat 20. Lah nek taat, iman kalau ndak tahajud berarti ndak taat. Meskipun sunnah. Jadi ini masuk pada makmurat, semua yang diperintahkan. Sedangkan munhiyat semua yang dilarang, baik yang haram maupun yang makruh. Ini. Kemudian yang ketiga mubahat. Mubahat itu hukumnya boleh. Boleh itu nek dilakukan bisa masuk makmurat berarti mendapat pahala, bisa munhiyat berarti melakukannya dosa. Contohnya HP. HP itu masuk pada mubahat. Boleh-boleh saja. Kalau HP untuk nge-share pengumuman kajian, pahala. Nge-share kajian artikel yang isinya kajian, pahala. Nge-share video kajian, pahala. Nge-share berita kematian ya, pahala, dan lain sebagainya. Tapi kalau hanya WA-an tanpa ada manfaat, itulah dosa. Dan itu banyak ternyata. Jane nganggur iso ning gandeng ada HP, WA-an terus. Jane maca Quran iso ning ada HP, terus game online terus, dan seterusnya. Kan sekarang HP itu canggih-canggih nggih. Maka TV itu kadang ndak laku nanti suatu saat. Buka YouTube semuanya sudah tercover lewat HP. Tur tidak mahal. Jadi HP kurang sak yuta wis entuk. Tur canggih-canggih. Nah, ini kita dijajah oleh teknologi tergantung kemanfaatnya untuk apa. Jadi itu mubahat namanya, masuk pada makmurat atau munhiyat tergantung pelaksanaan kita. Itu contohnya yang dibenci oleh Allah. Hamba selalu berada dalam kesesatan, jadi sudah tahu sesat tidak mau merubah diri. Jadi sesat itu belum tentu orang kafir loh ya. Orang beriman bisa sesat, contohnya tadi saya tadi loh. Jadi saya ngimami bacanya jelek dan sudah tahu mampu belajar tidak mau. Itu sesat namanya. Terus menerus tidak mau merubah. Tapi dalil umum nggih niku tadi sudah saya sampaikan pengecualian, kecuali hamba Allah yang belajar sudah tidak mampu. Maksudnya belajar ning apa itu mengucapkan makhraj atau huruf nggih, makhrajnya itu kalau sudah udzur kan sulit. Itu namanya tidak mampu. Ini tetap belajar. Nah itu dikecualikan. Dalam tafsir Jami'ul Ahkam dijelaskan kalau ada orang hamba Allah yang belajarnya terus menerus sampai tua, sampai meninggal, ternyata bacaan sholat aja ndak bisa, dan itu banyak. Itu dibolehkan membaca apa saja yang bisa. Ning dari Arab loh nggih, yang Arab misalkan bisanya hanya Bismillahirrahmanirrahim, hanya itulah, yang lain ndak bisa. Alhamdulillah pun ndak bisa, apalagi yang lain. Itu mulai dari Allahu Akbar karena bisa Allahu Akbar sampai salam bacanya cukup Bismillahirrahmanirrahim. Salatnya sah, diridhoi Allah. Ning syaratnya tadi nggih, belajar terus, ada usahanya gitu. Ning bisanya hanya Bismillahirrahmanirrahim, atau tidaknya itu la haula wala quwata, hanya sampai di situ. La haula wala quwata, bilahnya ya sering lupa umpamanya karena udzur ini, itu sah dalam mengerjakan sholat dan diridhoi oleh Allah dengan syarat tadi mau belajar terus. Nah karena belajar itu sangat dihargai oleh Allah kan itu. Ini dalam kesesatan yang terus menerus. Hamba Allah yang benar-benar lalai, dan ini banyak loh ternyata umat Islam yang belum sholat. Saya tahunya dari sekolah saya sendiri di Al-Islam.
ternyata banyak murid sholatnya hanya duhur karena jamaah di sekolah. Itu ada yang curhat, siswi kalau itu anak bekona, Pak, saya sholatnya itu sudah 3 begitu. Yo saya kaget awalnya di situ. 3 itu apa saja? Duhur jelas Pak di sekolah, terus subuh, terus maghrib atau ngisak. Atau itu maksudnya pilihan. Nek maghribnya sholat ngisaknya ndak, nek ngisaknya sholat maghribnya ndak, baru 3. Itu sudah bangga banget Pak, 3 itu sudah bagus Pak. Gitulah, ada apa? Bapak ibu saya itu baru 2 kali Pak, setahun. Tuh, 2 kali nih setahun. Itu ternyata ada. Terus akhirnya saya terpancing untuk setiap kelas saya tanya. Ternyata banyak yang sholatnya 2 kali setahun tadi, alhamdulillah mau ketemu saya. Suami istri ya, ketemu saya tanya, kenapa Bapak menyekolahkan anaknya di sini? Karena yang lain tidak ada menurut saya Pak, yang lebih bagus menurut saya. Tapi Bapak dengar-dengar sholatnya baru 2 kali setahun. Betul Pak, dijawab dengan jujur ini, betul. Lah terus gimana Pak? Jawabnya, doakan saja Pak Hilal gitu. Sampai sekarang saya tidak tahu beritanya, entah sholat atau tidak. Mudah-mudahan sholat 5 waktu. Lah itu, ini contoh umat Islam ternyata banyak. Ada yang sholatnya nek kober, kalau sudah sibuk tidak sholat. Padahal mereka rata-rata nih ditanya tahu itu dosa, neng nekat. Nah itu ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang itu. Wong kita sudah sholat aja belum tentu baik kan. Nah ini ya, kita harus yakin ya, harus yakin sholat kita belum baik agar termotivasi melaksanakannya yang banyak rokaatnya. Itu untuk sholat, belum yang lain-lain. Nah, sedekah ini akan membantu Bapak-bapak ya. Jadi mengingat sholat kita khusyuk ya sulit, jumlah rokaatnya mungkin belum begitu banyak, puasa sunnah yo berat, kan dapat nilainya sedikit-sedikit itu. Maka lewat sedekah inilah nanti akan menambal sulam, karena luar biasa itu. Apalagi sedekah itu diberikan kepada yang masih ada hubungannya, tapi yang miskin ya, yang masih ada hubungan keluarga, tur nganyelke. Jadi nek panjenengan punya saudara sing nganyelke, miskin, sombong lagi ya. Nah ini, nek kaya sombong rada pantes, rada tapi. Jadi miskin, sombong, nganyelke, itu jangan dijauhi Bapak-bapak. Justru itulah ladang pahala, ning dengan syarat sabar. Jadi umpama kita mendatangi si saudara yang miskin itu di desa umpamanya yang miskin yang mengatakan, dengarin dulurku sing sugih iki teko gelem nilik adike, umpamanya gitu. Kira-kira jenengan mendengar kalimat itu mangkel ndak? Mergo nganyelke. Nek mangkel ditahan dengan senyuman. Caranya seperti itu. Mangkel ning tetap senyum. Artinya senyumnya kan terpaksa. Itu lebih baik. Karena apa? Senyum tapi mangkel itu istilah fikihnya amalan yang makfu, dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau sudah marah, lah ini yang tidak dimaafkan. Marah itu jawab kalimat tadi, wis miskin diparani masih malah ngelokke, lah itu marah. Jadi maka kita diam, istighfar yang pun banter-banter nek krungu. Ya istighfar yang lirih gitu. Nek krungu nanti dikira ngece. Nanti kalau jenengan oleh-oleh umpamanya, aku krungu Mas kuwi sugih, wenehi oleh-oleh mung sithik. Tambah mangkel toh. Nah ini itu nanti panjenengan persani surat 22 ayat 52. Ini setan ini sing ngucu-ngucui saya. Gitu aja. Maka istighfar.
Itu saking beratnya seperti itu Bapak-Bapak, maka sedekah itu hadiahnya dari Allah luar biasa. Bisa nambal amalan ibadah kita yang nilainya dikit-dikit tadi. Jadi yang paling baik memang masih ada sedekah itu diberikan kepada yang masih ada hubungan kerabat, miskin, tur nganyelke. Nah itu, maka jangan dijauhi, itu ladang pahala. Tuh. Seperti itu nih. Ada yang ditambahkan sebelum dilanjut? Gitu. Pakai mic kalau bisa. Sama nggih, musola, masjid, yang penting tempat yang digunakan yang diserahkan untuk umum. Meskipun namanya musola. Tapi nek tempat yang diserahkan untuk umum, istilah Jawanya diculke sirai digojai buntute. Maksudnya musola itu masih miliknya, milik pribadi. Ning orang lain suruh sholat di situ, lah itu beda. Agak beda nih. Jadi tidak sesuai dengan yang tadi. Jadi yang penting sudah diserahkan untuk umum, entah itu berupa rumah atau apa, ning untuk sholat sudah dipasrahkan semuanya. Lah itu sama dengan masjid. Nah itu sama dengan masjid. Meskipun tidak azan, lah kurangnya di mana? Tidak mendapat pahala dari azan dan iqomah. Nah gitu nih. Nek bolehnya sahnya sah sholatnya seperti juga jamaah di masjid, tapi khusus sholatnya saja. Terus masih dikurangi lagi. Setelah azan panjenengan kan umpamanya tindak masjid cepat-cepat toh nggih, terus sholat sunat, terus duduk menunggu sholat iqomat gitu nggih. Lah pahala duduk menunggu sholat ini tidak dapat. Jadi panjenengan sekarang ini jenengan duduk itu sudah mendapat pahala tersendiri, belum ngajinya loh ya, belum umpama tidak batal, syaratnya harus tidak batal. Nek batal pahalanya hilang, pahala duduknya maksudnya, pahala duduknya bukan pahala ngajinya. Nek pahala ngajinya dapat. Jadi seperti sekarang ini kita mendapat pahala satu, duduk menunggu sholat isya. Dua, duduknya di masjid, pahala yang kedua. Pahalanya yang pertama apa? Berupa didoakan oleh seluruh malaikat supaya diberi rahmat, tadi sudah dibahas rahmat, dan diberi ampunan. Besok panjenengan kaget di akhirat. Ya Allah, saya itu dosanya banyak. Kok sekarang di sini tidak ada? Karena sering duduk di masjid nunggu sholat. Apalagi pengajian, gitu loh nggih. Maka saya usul jenengan nek ngaji ke sini ya sok ajak-ajak yang lain biar dapat pahala tambahan, yaitu pahala dakwah. Kan pahala semuanya nanti. Sudah pahala duduk di masjid menunggu sholat, pahala pengajian, pahala dakwah. Delala sing diajak mau pahala pengajiannya 2 kali. Nek sing diajak 5, pahala dakwahnya 5 kali. Nah gitu. Semacam itu. Nek orangnya tidak mau, sudah dapat pahala dakwah saja, tidak mendapat tambahan dari orang lain. Itu nggih, rada panjang jawabannya. Ada yang lain? Jadi insya Allah benjang ajak-ajak nggih. Ning ampun maksa. Nggih. Cuman dijak ra gelem ya wis, sok ben dijak meneh ngoten mawon. Ya siapa tahu nanti seluruh jamaah nakal mau kajian. Jadi sudah ditambah kajiannya oleh Pak Bambang, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti tambah rame. Nek hari Selasa itu saya habis ngisi jauh masalahnya gitu. Jadi tidak bisa ikut.
Tapi habis ngisinya, tidak habis maghrib. Nanti nek maghribnya ngaji di sini, ya, terus gimana nanti? Agak repot. Ya, salah satu dipilih. Masih ada yang lain? Sudah tidak ada? Kita lanjutkan. Di antara dalil untuk sebab-sebab murkanya Allah. Wa may yaqtul mu'minan, ini membunuh ning dengan sengaja. Nah, ternyata di aturan syariat itu membunuh dengan sengaja itu macam-macam. Jadi membunuh dengan sengaja pakai senjata yang bisa membunuh orang. Pakai pistol bisa membunuh orang. Pakai kelewang bisa. Pakai pisau bisa. Ning ada yang membunuh dengan sengaja pakai alat yang menurut logika biasanya tidak bisa membunuh. Jadi umpamanya membunuh disabet karo sodo siji, bisa mati ndak? Nek nurut logika kan ndak bisa mati. Nek sodone sak truk beda. Nah ini ada itu dibahas dalam syariat. Dia membunuh sengaja ning nyabet nganggo sodo siji. Nurut akal ndak bisa mati itu orangnya, tapi ternyata mati. Begitu disabet Allah mengizinkan mati. Maka hukumannya beda. Nah gitu. Itu dalam syariat dibahas semacam itu. Lah di sini yang dimaksud membunuh dengan sengaja pakai senjata yang bisa membunuh. Maka wajib masuk jahanam di dalamnya kecuali yang tobat, itu bidangnya. Kecuali yang tobat ini Allah murka itu seperti itu. Jadi sudah ada aturan, kemudian dimasukkan dalam aturan itu. Ini namanya Allah murka. Jadi tidak seperti manusia gitu ya. Kulu min thayyibatin marzaqnakum wa la tadghaw fihi fayakhila 'alaikum ghadabi. Ini kita dibolehkan oleh Allah, bahkan perintah nggih. Jadi makan itu wajib hukumnya. Maka nek puasa ndak boleh wisol. Wisol pirsa nggih? Dari wasola. Wisol itu puasa nek Jawa puasa ngebleng. Pirsa? Pirsa nggih? Puasa yang tidak berbuka. Sahur pun tidak. Itu ngebleng. Ada istilahnya pati geni. Pokoknya yang dari kejawen itu ndak usah dilakukan. Itu termasuk dosa besar, tiwas keluwen entuk dosa. Nah ini. Nek apakah semua puasa tidak berbuka terus dosa? Ya enggak. Mau buka enggak ada makanan, enggak dosa. Nah ini. Tapi wajib berbuka kan gitu nggih. Semacam itu. Karena itulah aturan ya di sini suruh makan, suruh minum dari rezeki Allah, ning jangan berlebihan, wala tatghaw fi. Jangan berlebihan atau melampaui batas. Jadi sidik-sidik makan, sidik-sidik sing dirembuk makanan, seperti itu berlebihan. Ya. Terus cetil. Jadi bisa makan enak, tetangganya ndak bisa makan, ndak dikasih. Meskipun tetangganya kafir, tetangganya makan aja hanya pakai sambal bawang, kadang hanya karak, semacam itu, ndak dikasih, itu namanya berlebihan. Maka yang paling baik bagi muslim, kalau mampu punya tetangga tidak mampu, perhatikanlah tetangga. Itu sama dengan daftar masuk surga. Tuh. Meskipun tetangganya bukan orang Islam, dalam syariat semua tetangga. Nah ini semua tetangga, baik kafir maupun muslim. Orang kafir pun kan makhluknya Allah. Nah ini sama. Jadi kalau kita memperhatikan makhluknya Allah, maka Allah juga memperhatikan kita ning lebih. Jadi kalau kita memperhatikan yang lain itu hanya sekali, Allah berkali-kali. Jadi ini. Jadi ini nggih, makan minum boleh ning jangan berlebihan, termasuk pelit itu berlebihan. Termasuk boros berlebihan dan seterusnya. Kemudian hadisnya innallaha lama qadul khalqa, sesungguhnya Allah tatkala menentukan aturan ya, kalau gampangane matur seperti itu, menulis
Itu maksudnya menetapkan aturan kepada makhluknya, baik manusia maupun selain manusia, jadi seluruh makhluk. Kataba indau fawqa arsy, kemudian menulis riwayatnya nanti perjalanannya gimana. Oh, hilal itu perjalanannya ini. Saya dulu ndak pernah mikir tinggalnya di Ngeruki, jamaahnya di An-Nahl, ndak pernah. Tapi itu sudah ditulis oleh Allah. Padahal saya dulu 82 sudah ini ke tempatnya Mas Abduh itu. Karena kakaknya Mas Abduh teman saya sekelas. Pernah di sini tahun 82. Di masjidnya masih kecil gitu ya. Masih yang kecil dan tidak punya pikiran menjadi jamaah Nahl. Tapi Allah sudah menulis sebelum saya mikir. Itu yang dimaksud ya. Jadi takdir itu ada dua, takdir mubrom, ya itu takdir namanya takdir musayyar, nama lainnya. Takdir yang dipaksakan oleh Allah, makhluk harus manut, seperti jenis kelamin. Terus takdir mukhayyar atau mu'alak, itu takdir yang manusia boleh pilih, boleh merubah lewat doa, ya, boleh merubah. Itu bisa saja. Ya, seperti saya pengen pinter, ya harus berusaha. Itu dipilih. Pilih jalan yang baik, sudah dikasih petunjuk oleh Allah, wadainahun najdain, sudah dipilih semacam itu. Tetapi Allah memberi garis bawah, inna rahmati sabaqat ghadabi. Nah ini kita disuruh berusaha mendapatkan rahmat Allah, karena rahmat Allah itu bisa memadamkan murka Allah lewat sedekah tadi. Karena di sini babnya sedekah ya, tadi meredakan murka Allah. Kalau semakin rajin kita sedekah, semakin mempersempit peluang murka Allah, seolah-olah Allah tidak pernah murka. Nah, semacam itu. Allah tidak melihat jumlahnya, tapi